alhamdulillah ya Allah, saya yang kanker boro-boro berangkat maksiat, tiap hari cuma terkapar sambil zikir. Berarti insya Allah surganya lebih terjamin daripada yang sehat tapi maksiat. Yang sehatnya bisa jadi iri nanti. Ya Allah, tahu gitu saya aja yang sakit. Kita kan suka kasihan ya sama anak-anak di Palestina. Bisa jadi kebalik. Yang di Palestina kasihan sama kita. Mereka masih kecil, hafal Quran, wafat membela negaranya. Oh, nggak mungkin nggak surga itu. Bisa jadi mereka lagi ngeliatin kita di alam setelah kematian. Itu ngapain dia si Koko di Surabaya? Hidup panjang tapi nggak jadi pahala, nggak jadi amal soleh. Buat apa? Hidup cuma buat nambah kuota siksaan. Jadi kayak gitu. Tapi kenapa bagi kita mereka yang menderita? Standar bahagianya yang kita suka sih. Kasihan dia belum sempat rasain naik mobil bagus, makan enak. Oh enggak. Koruptor 10 orang ditangkap 1, marah. Kenapa teman saya yang 9 nggak ketangkep? Begitu 5 tahun ditangkap, pas bebas ditanya, ibu gimana perasaannya setelah di penjara? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Waktu ditangkap ngambek. 1, saya jadi gugurin dosa. 2, jadi berhenti korupsi. Coba masih belum ditangkap, korupsi melulu. 3, jadi ngerti Islam. Cuman kenapa waktu itu ibu ngambek waktu ditangkap? Karena waktu itu Tuhannya saya duit. Buktinya saya ketinggalan sholat gak nangis, pas hilang duit nangis. Sekarang ketika Tuhannya Allah, silakan ya Allah, monggo mau diapain aja. Selagi engkau ridho, mudah bagi Allah membolak-balikan hati kita. Udah tenang. Karena ada minta doa, minta jodoh belum tentu dikabul, minta kaya belum tentu dikabul, minta sehat belum tentu dikabul. Satu doa yang pasti dikabul. Minta apa? Minta hidayah. Coba ibu bangun tengah malam, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang live, nggak ada yang ngerekam, nggak ada yang memuji, cuma doa dengan Tuhan. Ya Allah, ini hambamu pulang ya Allah, tahu banyak salahnya, tapi jika hamba malam ini boleh minta ya Allah, anugerahkan hati hamba hidayah ya. Kalau udah sampai itu soalnya yang Allah kasih, kalian mau hidup kayak gimana juga selalu nemu cara bahagia. Tapi kalau nggak punya hidayah, ya lihatlah para maling di negeri ini. Sebelum mereka korupsi juga udah pada kaya kok. Kenapa nyolong melulu? Ada Allah di hatinya. Sebelum mereka, atau berapa kali perselingkuhan coba, istrinya lebih cantik bu dari pelakornya, betul? Tuh, ya. Makanya ternyata jadi pelakor tuh nggak perlu cantik bu, hanya perlu gatel. Makanya ibu kemana-mana bawa salep 88 bu, salisil. Tergantung, kalau gatalnya panu ya Kalpanak, Canesten, Fungidem, bukan endorse ya, tapi begitulah ya. Yuk bismillah, kitanya yang kejar Allah, bismillah, nanti Allah yang jaga rumah tangga, istilah Allahu a'lam bishawab. Baik, jadi saya tadi menyimak, saya jadi khawatir ya, setelah sesi ini nanti ibu-ibu yang sudah menikah ketika digobali soalnya aku berarti ya, bocoran digobali sini ya, nggak seperti ini ya. Yang belum menikah masih takut menikah? Kok ibu yang dulu, kok ibu tadi ibunya tadi kan sudah menikah, ini nggak double kan bu ya, nanti pulang dari sini kemudian double, enggak ya? Jadi nggak ini nanti nggak masuk sama temanya ya. Setelah ini saya berikan kesempatan, saya yakin pasti banyak pertanyaan yang sudah antri, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah. Apakah ada? Kalau nggak ada saya harus tenang. Cukup nggak waktunya buat tanya jawab? Tenang ya. Tapi karena permasalahan pernikahan zaman sekarang ini kemudian tidak hanya masalah konvensional saja ya, tapi juga pengaruh media sosial, termasuk tadi Ustaz. Satu aja. Oh iya. Satu pertanyaan cukup ya. Mohon maaf ya karena memang setelah ini Koderis harus lanjut. Oh nggak, bukan nanya itu mah pengen dada-dada aja. Oh nanya ya, dada-dada. Nanya beneran ya. Boleh dibantu untuk mikrofonnya teman-teman panitia? Boleh dibantu untuk MC, silakan untuk dibantu. Ya. Semangat benar gitu ya. Ini dadanya dari subuh persiapan di sini ya. Oke. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Koderis, untuk Mbak Teh Yuyun Kartini dan
Yunda ya. Yuyun. Nggih, matur suwun nggih Bu. Mohon doanya nggih. Jangan lupa menerapkan 1000 HPK ya. Iya. Kenapa? Menerapkan 1000 HPK. Masya Allah. Kalau di sini saya menurut lagi kan sosial media ini ada teman juga saya mempunyai seorang putri, dia berkenalan dengan teman sosial media, akhirnya backstreet, yaitu tadi ingat kata orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Memang salah satu pelajaran yang paling nampol, paling kena, kadang-kadang sebagian orang itu memang baru mempan ketika ketemu dengan pengalaman. Ternyata begini ya pacaran sama yang non muslim. Walaupun mungkin harusnya akhir kecewa, tapi kalau gara-gara kecewa itu akhirnya nanti kembali kepada Allah, kan sebetulnya masih jauh lebih baik daripada naudzubillah akhirnya ya suul khotimah lah ya, naudzubillah. Maka bismillah Bu. Ketika bicara tentang rumus pendidikan dalam Islam, memang pilarnya cuma ada dua. Satu adalah doa, dua adalah keteladanan. Tentu kita akan tidak cukup waktu ngebahas dua itu masing-masing karena dua-duanya mendalam dan ini bukan kajian parenting. Tapi bismillah. Guru kami pernah ditanya kayak gini ya, gimana ya anak-anak ini masa depan? Internet mengerikan, pergaulan mengerikan. Waktu itu guru kami ngasih jawaban kayak gini. Apa sih adil kita buat anak kita kalau mau jujur? Apa kita yang bikin tangan atau kakinya? Gak usah itulah, bikin alisnya aja. Kan enggak. Jangankan kita itu, jangankan bikin orang, gambar orang aja elek. Petot-petot ya. Maka tenanglah, anak kita itu punya Allah. Tugas kita melayakkan diri di hadapan pencipta anak. Gimana? Kita pasangin chip, ngikutin dia 24 jam, itu juga mustahil. Tapi di surat Al-Kahfi, surat ke-18, kan ada kisah Nabi Musa ketemu gurunya, Nabi Khidir. Salah satu perjalanan mereka kan adalah mereka nyampe di satu kota, minta dijamu. Ternyata nggak ada yang mau menjamu. Pas mau meninggalkan kota, ada rumah 2 anak yatim mau roboh. Maka rumah yang mau roboh itu dibangun ulang oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di akhir perjalanan baru dikasih tahu, kenapa 2 rumah anak yatim ini kita bangun ulang. Nabi Khidirnya menjawab, ini kehendak Tuhanmu, dan karena satu lagi alasannya adalah wa kana abuhuma sholiha. Karena ayahnya soleh, karena orang tuanya soleh. Ya. Ngapunten nggih, kita bangun rumah siapa yang bangun? Tukang. 2 anak yatim ini rumahnya mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya. Karena apa? Orang tuanya soleh. Bismillah. Bahkan kalau kita baca tafsirnya, tidak disebutkan anaknya soleh, tapi cuma orang tuanya. Bahkan ada tafsir lain menyebutkan yang soleh itu ternyata bukan ayahnya langsung, bukan orang tuanya langsung, tapi ayahnya punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, punya ayah lagi, 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda, kayaknya 7 turunan, itu bisa jadi dari tafsir ayat itu. Ya, ya Masya Allah. Bismillah, tugas kita layakin diri. Gimana? Karena saya ngapunten nggih, saya waktu tinggal di Thailand, saya kenal orang-orang yang duit itu bukan masalah bagi mereka. Jangankan bayar sekolah termahal, mereka bangun sekolah sendiri juga bisa. Tapi ngapunten, karena duitnya haram Bu. Karena izin ya, dulu saya di sananya profesinya sama dengan mereka sebagai bandar judi, gak bisa Bu. Ada yang anaknya LGBT, ada anak yang mati overdosis narkoba, ada macem-macem. Mereka bayar guru dan sekolah termahal Bu. Fasilitas termahal, mobil terbaik, buku terbaik, laptop terbaik. Tapi bisa kalah yang cuman setiap hari cuma nasi tempe, dan bahkan nggak bisa beli laptop, cuma kertas sama pensil 1. Yang bedain apa? Orang tuanya melayakkan diri di hadapan dan di hadapan Allah. Maka satu bagian ini yang yuk bismillah kita layakan. Dan bahkan di kisah Al-Kahfi itu diceritakan orang tuanya wafat, anaknya masih kecil. Kan sebetulnya secara matematis gimana caranya 2 anak yatim ini hidup kalau misalkan 2 orang tuanya udah meninggal. Tapi ketika melayakkan diri, jangankan untuk sekadar hidup, rumahnya mau roboh aja Allah utus 2 orang nabi untuk membangun rumahnya. Dan kadang kudu ada kepahitan-kepahitan dulu yang terjadi untuk sampai kita di titik percaya bahwa oh Allah tuh ternyata gak pernah diem ninggalin kita.
Tinggal kitanya memantaskan diri nggak untuk ditolong. Sebelum ini tadi ada yang datang ke ruang tunggu, minta doa dan amalan buat dapat jodoh katanya. Saya bilang enggak, ntar dulu. Sebetulnya Allah tuh sebelum kita berdoa, Allah udah tahu kita mau minta apa. Pertanyaannya bukan amalannya apa, tapi yang lebih penting adalah sudah pantaskah kita itu dikabul doanya oleh Allah. Karena bicara pengen punya keturunan, ternyata amalannya beda-beda, Bu. Sebelum akhirnya kami garis dua kan sama Tayyidina, kita keliling kemana-mana. Apa amalannya punya garis dua? Birrul walidain. Apa amalannya punya garis dua? Sedekah diperbanyak. Apa amalannya punya garis dua? Oh, baca Qur'annya sama hafalannya diperbanyak. Loh, kok beda-beda? Karena emang aslinya Allah udah tahu kita mau doa apa. Pertanyaannya, kita udah melayakkan diri belum? Jangan sampai, apa ya kok doanya? Oh, baca Al-Fatihah 4444 kali, tapi tetap zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30. Kan jadi bergantung ke amal. Dan kalau mau jujur, amal kita yang mana sebetulnya? Sholat kita yang sering lupa rokaat, yang rokaat ketiganya sujudnya lama banget, dikira khusyuk padahal lagi mikir tuh, abis ini berdiri atau tasyahud ya. Yalah, udah mas suratnya kuliah kulhu, sekalinya ganti surat ina atau ina. Jadi secara kualitas ibadah dan yang lain-lain, yuk kita layakkan diri dulu. Bismillah, nanti Allah yang atur urus. Kalau kayak gitu baru adil dong. Makanya terbukti, iya tuh Masya Allah sayanya bukan dari keluarga konglomerat kok, tapi ada yang anaknya pada sukses. Karena kalau misalkan untuk pendidikan si anak jadi soleh, jadi baik, itu harus dari yang keluarga yang punya duit dulu, konglomerat dulu, sanggup bayar sekolah termahal dulu. Allah dong yang gak adil, kan yang bagiin duit Allah. Tapi terbukti itu begitu nurut, Allah udah mau tolong, mau dia kaya kayak gak kaya kayak, tinggal di gang, tinggal di komplek, ketika udah melayakkan diri di hadapan Allah, tetap ditolong. Mudah bagi Allah nyolehin anaknya. Walaupun kadang gini, mungkin ada momen, oh kenapa kamu nak? Iya, akhirnya pacar non muslim itu akhirnya pergi ninggalin saya. Ternyata selama ini dia nggak cinta, dia cuma bernafsu atau apa. Nah, untuk bilang. Tapi sudah, kalau misalkan itu bisa membuat jadi titik balik kembali kepada Allah, ya sudah, bismillah. Alhamdulillah Allah nggak pernah benci pendosa kok. Allah cuma benci dosa. Dan dosa selalu masih bisa ditobati sebelum nyawa sampai kerongkongan. Dan kadang Allah izinkan kita tergelincir dosa dulu. Karena kadang kita kalau nggak kena batunya nggak mempan. Walaupun kita berharap mudah-mudahan gak nyampe kayak gitu dulu. Tapi ya sudah, kita jangan bisa nasehatin. Gimana kok nasehatin gak mempan-mempan? Udah saya nasehatin selama 6 tahun. Berarti ibu punya 6 tahun pahala berdakwah. Enak. Dan dakwah itu baru jadi berat kalau kita ngewajibin orang harus jadi soleh gara-gara kita. Enggak, kita cuma disuruh nyampein. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, cuma ingetin. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Gak apa-apa. Daripada sekali nasihatin, bu, soleha, langsung soleha semua kalian sampai mati, ya nggak akan ada lagi ceramah ini, nggak akan ada pengajian lagi. Tapi kan makin sering pengajian, diulang lagi, ya sudah, berarti tambah banyak pahalanya. Karena ibu orang tua yang ngadepin yang mungkin anaknya belum soleh-soleha, ya udah, pahala dakwahin anaknya lebih banyak daripada yang udah soleh dari sananya, nggak apa-apa. Ya, istilah semoga Allah jaga ya keluarga, anak-anaknya, istilah Allah alam bisa ngapunten, cuman bisa satu karena harus lanjut lagi ke jadwal selanjutnya. Habis ini apa? Yuk. Oh iya, foto katanya di ruangan itu. Ya udah, berangkatlah foto-foto. Yuk. Baik, terima kasih, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Tadi sudah berpartisipasi, dan sekali lagi jangan kemudian disalahartikan tema hari ini, diplesetin ya. Marriage is not scary, karena mewujudkan ketahanan itu tidak hanya dari satu aspek, tapi juga berbagai aspek. Terima kasih Ustaz Wali Muslim sudah berbagi, menyempatkan waktu. Saya nyampein ini dulu, izin ya. Oh iya, Katanya ini ada buku, nanti ini memang dijual, tapi uangnya untuk programnya Darut Tauhid. Ada beberapa program seperti untuk yang tersalurkan lah ya, untuk panti, untuk disabilitas, untuk ya mereka punya banyak program, termasuk salah satunya ada yang ke Palestina juga. Maka silakan. Dan yang nanti udah beli bukunya, katanya harus wajib foto sama saya, katanya di ruangan itu. Ya udah, saya mah cuma bonus setannya aja. Ya, pahala yang lebih besar kan pahala sedekahnya, gitu. Ya, ditunggu di sana ya. Ini bukunya ada, nanti tinggal bilang aja ke panitia. Ini beli bukunya satu, karena beli bukunya itu ya untuk sedekah.
ya untuk disalurkan penjualan ya. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dulu ya. Nanti kita ngaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.